Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Del Somputan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang Engkau senantiasa curahkan bagi kami. Pada saat ini kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau berikan agar kami boleh dapat mengerti pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami bahas, yang akan kami terima, yang akan kami dengar, dan itu boleh menjadi satu pengajaran dalam kehidupan kami, menolong kami untuk kami lebih setia pada Tuhan lewat pedoman-pedoman pelajaran yang dapat kami terima lewat pelajaran Sekolah Sabat ini. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tanpa terasa kita sudah tiba pada pelajaran yang terakhir, pelajaran ke-13 dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini yang judul besarnya adalah pendidikan. Dan untuk pelajaran yang terakhir ini, pelajaran yang ke-13, judul pelajaran kita adalah Sorga, Pendidikan, dan Pelajaran Abadi. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 5 ayat 13, 1 Timotius 1 ayat 16, 1 Korintus 13 ayat 12, dan Sakaria 13 ayat 6. Sementara itu, ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak heran ini merupakan sebuah gambaran tentang sorga yang menjadi tema pelajaran yang terakhir ini. Bagaimana sorga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah timbul di dalam penglihatan atau di dalam sanubari manusia. Itu semua yang disediakan oleh Allah bagi kita, yaitu di dalam kerajaan sorga. Banyak orang berandai-andai apa yang terjadi setelah kematian. Banyak orang terlalu berfokus pada kehidupan, tidak menyadari bahwa setelah kematian apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Seorang yang berasal dari Prancis pada tahun 1600-an, seorang yang bernama Blaise Pascal, dia mencoba untuk menguraikan kepada kita bagaimana kehidupan setelah kematian. Terlalu banyak orang berfokus tentang kehidupan. Dia tidak menyadari bahwa persiapan penting juga untuk dia setelah kematian. Apa yang akan terjadi dalam kehidupannya sesudah kematian. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang yang berfokus pada kehidupan, lupa apa yang akan terjadi setelah kematian. Ataupun sebaliknya, orang yang tidak punya pengharapan, ya setelah kematian, ya meninggal saja. Nah, disinilah kemudian kita dapat melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh Pascal ini ada benarnya, bahwa tidak diragukan lagi bahwa alasan Alkitab menggunakan begitu banyak waktu untuk berbicara tentang janji sorga menanti mereka yang menemukan keselamatan di dalam Yesus. Ini adalah sesuatu janji akan masa depan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang kekal disediakan Tuhan bagi kita setelah kematian. Nah, oleh karena ini kita harus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Selagi nafas masih Tuhan percayakan pada kita, mari kita setia kepada Tuhan. Pascal, ahli dari Prancis atau seorang penulis dari Prancis, dia benar bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas dibandingkan dengan apa yang akan datang. Betapa bodoh bila kita tidak siap untuk kekekalan yang menanti kita. Dengan kata lain bahwa mari kita isi kehidupan kita untuk mempersiapkan diri kita juga bagi kehidupan yang akan datang, yaitu keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Jangan terlalu berfokus kepada dunia ini dan segala kenikmatannya, tapi mari juga kita berfokus kepada sorga yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Karena di sanalah kita akan menikmati kehidupan
yang kekal. Kalau Tuhan datang sebelum kita meninggal, maka kita akan langsung diangkat hidup-hidup bila kita setia pada Tuhan. Namun kalau Tuhan datang sesudah kita meninggal, maka kita akan dibangkitkan untuk menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di dalam Alkitab, Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapuskan air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini adalah satu janji bagi kita, bahwa ketika kita berada di atas dunia ini, seringkali kita harus mengalami duka cita, dan ada ratap tangis di sana, ada duka cita yang mendalam, ada perkabungan ketika ada anggota keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun itu meninggal. Tetapi ada satu janji kepastian bahwa ketika kita diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga, di sorga tidak ada lagi duka cita dan kematian. Kita akan hidup dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada lagi air mata, kekecewaan. Kita akan hidup dengan keadaan yang sukacita. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah sebuah janji yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita selama kehidupan Tuhan berikan pada kita, mari kita mempersiapkan diri kita juga untuk kehidupan yang akan datang, yaitu di dalam kerajaan sorga. Apa juga yang akan terjadi di sana selain itu? Ketika kita di sorga, kita akan banyak tahu kemudian hal-hal yang mungkin bagi kita saat ini tersembunyi adanya. Ada hal-hal yang tidak bisa terselami oleh pikiran kita secara manusia. Nah, di dalam kerajaan sorga, semua itu akan terjawab. Karena sorga adalah sebuah sekolah, bidang studinya, alam semesta gurunya, yang tak berkesudahan harinya. Cabang sekolah ini telah didirikan di Taman Eden, dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Saya sementara membaca kutipan Ellen White dalam buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 279. Jika kita membayangkan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini menyangkut dosa, penderitaan, kematian, apa yang terjadi setelah ini, maka ada hal-hal yang mungkin tidak bisa terjawab sekarang ini. Tetapi apabila kita di sorga nanti, semua yang tersembunyi itu akan terbukakan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawabkan akan dijawab sendiri oleh Tuhan. Sebab penderitaan yang ringan yang kita hadapi sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 17-18. Tidak bisa dipungkiri, dalam dunia yang berdosa ini seringkali datang penderitaan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita sanggup untuk melewati semuanya itu. Dengan kita berpandangan, kita berfokus kepada kehidupan yang akan datang, yang Tuhan sediakan bagi kita, di mana di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ratap tangis, duka cita. Kita akan hidup kekal dengan Tuhan sebagai Allah kita. Ada janji-janji yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk kita boleh terima di dalam iman. Dan kita tidak terlalu berfokus pada penderitaan-penderitaan yang mungkin kelihatan saat ini. Tapi dengan mata iman kita berfokus kepada hal-hal yang mungkin tidak kelihatan, tapi itu sifatnya adalah kekal adanya. Yesus guru besar kita mengajarkan kepada kita banyak hal lewat Alkitab firman Tuhan, menolong kita semua untuk kita mampu hidup seperti Yesus. Sepanjang triwulan ini, satu aspek utama dari pelayanan Yesus adalah dia menjadi seorang guru. Guru bagi kita semua, guru yang memberikan teladan bagi kita. Maka oleh karena itu, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk juga menjadi berkat bagi orang lain yang melihat akan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan kutipan Ellen White yang berkata, biarlah segala keindahan yang terdapat dalam rumah kita yang di dunia ini mengingatkan kita pada sungai yang jernih bagaikan kristal, serta ladang-ladang hijau, pohon-pohon yang bergoyang, dan mata air hidup, kota yang terang benderang, dan para penyanyi mengenakan jubah putih, yakni rumah kita yang di sorga, dunia yang indah, dan tidak ada seorang pun seniman yang dapat melukiskannya, dan lidah
orang fana mengaruniakannya. Biarlah angan-angan hatimu melukiskan rumah orang yang selamat, dan jangan lupa bahwa tempat itu jauh lebih mulia daripada angan-angan hatimu yang paling jelas dapat melukiskannya. Ellen White dalam buku Sorga halaman 151. Kehidupan di dunia ini perlu kita jalani, perlu kita nikmati, tapi jangan lupa mari kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal yang ada di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus saya bawakan